Oke, halo semuanya sahabat Museum Geologi yang sudah bergabung bersama kita. Sudah ada yang bergabung belum ya? Di live Instagram Museum Geologi seperti biasa yang kita laksanakan setiap hari Kamis ini. Sudah ada beberapa yang bergabung mungkin ya? Coba dicek nih. Sudah ada yang bergabung belum ya? Di live Instagram Museum Geologi seperti biasa yang kita laksanakan setiap hari Kamis. Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung juga. Oke, ini ada Anita Gali. Halo Anita Gali, Kak Anita Gali selamat bergabung. Ada juga Hilma Zuri. Selamat bergabung. Ada Apple Record. Ada Razak Fauzi. Halo Anita Gali, Kak Anita Gali selamat bergabung. Ada Rip, ada Ko_Rip, terus ada Zul_Fikri. Sudah bergabung. Ada Anita Koswara juga sudah bergabung. Oke. Semuanya ada Kak Ino_Bronto sudah bergabung bersama kita. Baik, nampaknya sudah ada beberapa yang bergabung bersama kita ya, sahabat Museum Geologi. Jadi kita akan mulai seperti biasa bincang-bincang ringan seputar profesi di Museum Geologi pada kesempatan hari ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk teman-teman sahabat Museum Geologi yang sudah bergabung, seperti yang sudah saya sapa tadi ya. Mungkin masih bertambah, alhamdulillah. Ini ada Kak Anis juga, halo Kak Anis. Ada Kak Dinda juga. Ada Kak Abim juga, selamat bergabung sekali lagi di acara Bincang Ringan Museum Geologi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan bagian reservasi dan tiket museum. Nah, seperti itu ya, sahabat Museum Geologi, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai tiket dan reservasi di Museum Geologi. Oh, salam kenal katanya dari Museum Megalodon. Halo Museum Megalodon yang di Sukabumi ya, selamat bergabung, hai. Oke, terus juga sahabat Museum Geologi nih, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa kita kan selama pandemi memang tutup ya Museum Geologi, dari mulai pemerintah mengumumkan tutup untuk semua kegiatan masyarakat, fasilitas umum, kita juga harus mengikuti peraturan pemerintah dan kita tutup. Sehingga proses kunjungan dari 15 Maret tahun 2020 kita sudah memang tutup, sehingga memang kita tidak menerima lagi reservasi ataupun menerima penjualan tiket secara langsung berkunjung ke Museum Geologi ya, karena kita memang tutup dari mulai hari itu sampai dengan saat ini. Namun juga kita tetap setelah beberapa saat pandemi kita melakukan adaptasi dengan melakukan kunjungan virtual, dan tentunya tetap kita harus menyertakan atau mensyaratkan kepada pengunjung yang ingin berkunjung secara virtual melakukan reservasi dulu. Nah, tim reservasinya tentu saja adalah Kak Sriwidianingsih yang sudah ada di samping saya. Oke. Ya, halo Kak Sriwidianingsih, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, terima kasih Kak Sri, atau biasa kita panggil Kak Ida, sahabat museum. Kita biasa panggil akrabnya Kak Ida ya? Kak Ida boleh disapa dulu sahabat museum yang ada di rumah semuanya. Ya, halo sahabat Museum Geologi, selamat bergabung di IG Live Museum Geologi. Ya, terima kasih Kak Ida atau Kak Sriwidianingsih ini. Oh iya, saya lupa menyebutkan, saya Erwan, mohon maaf tadi langsung. Saya Erwan bersama Kak Ida hari ini akan menemani bincang santai, bincang ringan kita di live Instagram Museum Geologi, yang tentunya akan mengupas tuntas bagaimana sih sistem reservasi dari Museum Geologi itu seperti apa, dan juga tiketingnya seperti apa. Nah, sebelum ke situ nggak ada salahnya ditanya dulu dong, Kak Ida mulai bekerja di Museum Geologi sejak kapan, coba? Ya, baik. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Sriwidianingsih, biasa dipanggil dengan nama Ida. Saya bekerja di Museum Geologi dari tahun 2007. 2007, ya, cukup lama ya, berarti sekitar lebih dari 10 tahun ya? Lebih dari 10 tahun. Ya. Dia termasuk salah satu senior di Museum Geologi karena sudah satu dekade ya sebetulnya. Iya. Kayak gitu. Wah, di 2010 berarti waktu itu masih belum ada sistem reservasi di Museum Geologi dong? Tahun 2007 itu sudah ada sistem reservasi. Oh, sudah ada. Tapi secara manual, belum ada aplikasi yang aplikasi seperti sekarang ini. Nah, itu dulu kan masih manual tuh. Reservasinya itu dilakukan seperti apa? Boleh cerita sedikit ke sahabat museum? Reservasinya sama dengan sekarang, lewat telepon. Oke, telepon. Sama datang langsung sebelum hari hanya. Dan satu lagi lewat fax, jadi belum ada email. Oh, belum ada email, terus juga belum ada WhatsApp, belum ada lewat Instagram, media sosial belum ya? WhatsApp belum ada, cuman WhatsApp pribadi. Oh, kayak gitu. Oke, nah Kak Ida ini kan seperti yang sudah sampaikan tadi dari 2007
sudah 10 lebih dari 10 tahun. dari Tapi 10 kelihatan kayak masuk 2012 gitu, 2020 gitu. Kayak masih muda itu rasanya apa sedikit coba sampaikan. Rahasianya selalu mensyukuri apa yang ada. Itu keren, pesan banget. Selalu mensyukuri apa yang ada ya. Apapun yang terjadi tetap disyukuri ya. Nah, Kak Ida, sekarang tadi kan di 2007 itu masih manual, masih melalui telepon, fax gitu. Nah, sekarang kita sudah ada aplikasi berarti. Iya. Itu mulai kapan ada reservasi menggunakan sistem aplikasi itu? Ya. Sistem aplikasi dari tahun 2012 akhir. 2012 akhir. Tiket menggunakan aplikasi dan reservasi juga menggunakan sistem aplikasi. Oh, jadi dua-duanya berbarengan antara tiket sama reservasi? Iya, Kak Erwan. Menggunakan aplikasi. Wah, bagus ya. Berarti suatu kemajuan yang memang harus mengikuti ya, mengikuti tren zaman. Dan juga apa kita memudahkan untuk Kak Ida bekerja atau bagaimana dengan sistem itu? Sangat-sangat memudahkan. Walaupun sedikit kadang ada trouble juga. Oh iya, memang pasti akan selalu ada dampak negatif dan positif ya, tapi mungkin lebih banyak positifnya. Iya, Kak Erwan. Oke, baik. Nah, untuk sahabat museum semuanya yang mau bertanya-tanya, nanti silakan diketik aja pertanyaannya di chat room kita, langsung diketik, nanti akan kita bacakan pertanyaan dari sahabat semua pastinya kan. Sambil menunggu pertanyaan dari sahabat nih, Kak Ida, saya boleh tanya lagi nih. Aplikasi itu yang membuat berdasarkan permintaan dari Kak Ida untuk memudahkan atau memang langsung dari manajemen ini loh aplikasinya gitu atau gimana tuh? Ya, yang selama ini masukan dari kita juga kita sampaikan kepada manajemen mau kita seperti apa untuk memudahkan sistem reservasi tersebut dan alhamdulillah manajemen mengabulkan sistem aplikasi yang kita inginkan seperti itu, Kak Erwan. Oh, jadi mungkin manajemennya selain ada riset juga mendengarkan dari masukan-masukan teman-teman di reservasi dan tiket ya. Nah, itu di reservasi sama tiket itu ada tim kan? Ada. Itu ada berapa orang semuanya? Mungkin boleh disampaikan. Tiket sama reservasi itu ada 4 orang. 4 orang. Ya, tiket 2 orang dan reservasi juga 2 orang. Seperti itu, Kak Erwan. Oke. Nah, dengan dengan tenaga 4 orang itu tercover semua keperluan reservasi dan tiket, maksudnya pekerjaan, karena kan kita pengunjungnya gitu. Ya, sama ini yang saya rasakan tercover, Kak Erwan. Ya. Jadi mencukupi ya, Kak Ida? Karena kita kan bisa sekali istirahat, sekali bekerja gitu, Kak Erwan. Bisa gantian. Ya, bisa gantian. Tapi kalau membludak, mungkin di bagian reservasi tiket tidak begitu kewalahan seperti apa, enggak. Jadi masih bisa tercover. Masih cukup sekali ya untuk mengcover semua keperluan pekerjaan Kak Ida. Baik sahabat Museum Geologi, sebelum kita melanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya, ini saya ingin menyampaikan juga ke seluruh sahabat, apabila ada yang ingin bertanya, langsung aja diketik di chat room. Dan jangan lupa sahabat juga selalu mengikuti media sosial Museum Geologi ya. Ada Instagramnya di @geomuse, lalu ada YouTube channel di Sahabat Museum Geologi. YouTube channel di Museum Geologi dan Facebook di Sahabat Museum Geologi. Sekali lagi, media sosial Museum Geologi, Instagram di @geomuse, lalu YouTube channel di Museum Geologi, dan Facebook di Sahabat Museum Geologi. Nah, sekarang kita kan mohon maaf Kak Ida ya, tidak ada kunjungan secara langsung. Otomatis reservasi secara kunjungan langsung itu tidak ada kan. Tapi kita membuka layanan kunjungan virtual. Nah, apakah itu menggunakan aplikasi juga untuk reservasinya atau bagaimana? Untuk kunjungan virtual itu melalui WhatsApp, Kak Erwan. Karena untuk aplikasi kita kan tidak ada di museum ya, susah juga untuk menginformasikan ke pengunjung yang. Jadi selama ini kunjungan virtual melalui WhatsApp yang ada di Geomuse. Betul, yang selalu di-share sama admin ya. Iya. Karena berhubungan dengan tiket juga loh sahabat Museum Geologi, karena kan kalau reservasi kunjungan itu nanti akan terkoneksi dengan data penjualan tiket ya. Iya. Jumlahnya. Kalau misalkan reservasi kunjungan virtual tidak ada penjualan tiket, gratis, jadi memang tidak ada penjualan tiket seperti itu ya. Iya, Kak Erwan. Nah, sekarang berbicara mengenai tiket nih. Sejak tahun kapan Museum Geologi mulai memberlakukan tiket untuk pengunjungnya? Kalau yang saya tahu itu sebelum 2007 itu pernah ada sistem tiket. Sistem tiket. Ya, tapi pernah juga tidak diberlakukan tiket. Jadi museum itu gratis. Jadi diberlakukan lagi tiket itu tahun 2012 sekarang. Oh, 2012 lagi berbarengan dengan aplikasi yang sistem aplikasi itu. Oh, jadi perbaruan semuanya dalam aplikasi, kemudian penggunaan tiket juga.
Nah, untuk harga tiketnya nih boleh di-share mungkin ke sahabat Kak Ida. Ini. Nah, ini contoh tiket-tiketnya kita yang ini tiket pertama ya yang enggak. Oh iya. Dulu Tiket modelnya pertama, seperti ini. modelnya seperti ini untuk semua. Ya, jadi Ya, modelnya seperti ini untuk seperti semua ini, semua jenjang. semua apa namanya? Semua kunjungan ya. Semua kunjungan. Baik pelajar ataupun umum gitu. Baik pun asing. Ya. Kalau sekarang Kalau sekarang tiket barunya seperti ini. jadi ini di gelang. Pakai gelang. Seperti ini. Untuk yang warna kuning untuk pelajar, Ya. itu harganya Rp2.000. 2.000 saja. Terus Ya. untuk umum Untuk umum warna merah itu Seperti harganya Rp3.000. tiketnya 3.000 aja dan Ya. untuk asing masih menggunakan tiket yang ini ya. Ya, masih itu harganya Rp10.000. 10.000. Jadi sahabat Museum Geologi mungkin ada yang belum tahu ya, tiket Museum Geologi untuk umum itu 3.000 aja, lalu untuk pelajar 2.000 dan untuk orang asing itu orang western tentunya ya 10.000 rupiah. Nah, penggunaan tiket tadi sudah disampaikan juga sama Kak Ida ya, mulai tahun 2012 berbarengan dengan penggunaan aplikasi tiketing dan reservasi. Nah, tiketnya tadi sudah ditunjukkan seperti ini. Jadi mungkin kalau sudah dibuka nanti Museum Geologi sahabat museum bisa berkunjung dan mendapatkan tiket seperti ini nanti ya. Murah sekali kok, cukup 2.000 dan 3.000 ya, Iya. dan bisa mendapatkan banyak ilmu. Baik Kak Ida, tadi mengenai tiket nih, ini kan tiketnya menggunakan tiket print ya, Iya. print out gitu. Ada kemungkinan untuk beralih ke tiket digital mungkin ke depannya? Sebenarnya kita ada ke arah tiket digital. Namun untuk sekarang kita masih menggunakan tiket Yang ini. yang print ini. Yang seperti ini. Iya. Oke, mungkin ada peraturan tertentu ya yang dibuat manajemen sehingga kita masih gunakan tiket ini. Oke, ini kan desainnya bagus nih. Yang menentukan desain itu dari manajemen ada timnya atau bagaimana ini Kak Ida? Boleh Iya. diceritakan? Dari manajemen itu timnya dari tim peragaan Museum Geologi. Seperti itu Kak Arwan. Ada tim peragaan Ya. yang mendesain tiket ini ya. Iya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan display di ruangan, terus Iya. tiketing itu didesain sama tim dari peragaan. Peragaan, iya. Oke, baik selanjutnya Kak Ida nih. Ini kan ada gajah, ada apa ya? Ada logo SDM, ada barcode juga. Ini ada arti tertentu nggak sih dari desain logo ini? iya. Desain tiket ini? Untuk logonya ini ikon Museum Geologi ya, mungkin Kak Arwan ya. Untuk yang ini. Dan untuk ini logo SDM, Ya, selaku naungan di kita bawah ya. Kementerian Karena kita di bawah Kementerian SDM. Energi dan Sumber Mineral, Badan Geologi. Udah mungkin? Ya seperti itu, dan ini memang ini juga desainnya tahan air ya, jadi ketika digunakan oleh siswa begitu masuk, kalau misalkan cuci tangan atau apa dia nggak mudah Nggak akan rusak dengan air karena waterproof ya, Kak Arwan. betul. Dan kita juga bisa scan barcode ini ketika masuk di scan baru ketahuan oh ternyata memang tiketnya asli gitu. Iya. Seperti itu. Oke, kita langsung ada pertanyaan nih, udah ada pertanyaan dari teman-teman kita sahabat museum yang sudah bergabung. Ini ada Radi Sylvia Rizka. Kendala apa saja yang dihadapi selama menjadi tim reservasi dan tiket? Ayo nih Kak Ida nih, apa nih? Ya, terima kasih untuk Sylvia Rizka ya. Kendalanya mungkin tidak begitu banyak Kak Erwan. Cuman kalau kendalanya itu kalau lagi rombongan banyak sekali, padat sekali. Sekarang ini museum kan dibatasi untuk satu harinya berapa rombongan. Nah, sering ada rombongan yang tidak reservasi, tapi tetap mereka pengen masuk seperti itu. Itu kendalanya Kak Erwan. Kadang kita pengen memasukkan rombongan yang tidak reservasi tersebut, tapi untuk kenyamanan, keamanan pengunjung yang lain, kita harus tetap memberlakukan sistem reservasi yang setiap harinya sudah ditentukan, misalnya sekian rombongan. Betul. Ya, itu aja sih Kak Arwan. Jadi dengan reservasi itu sebenarnya museum itu bukan membatasi pengunjung untuk masuk, bukan, tapi lebih ke memberikan kenyamanan ya. Karena kita kan memang sebelum ada sistem reservasi itu sampai 3.000 lebih, 4.000 ya. Itu memang kalau untuk museum sebenarnya dari segi banyak pengunjung kita senang banyak, tapi kan kasihan juga pengunjungnya tidak nyaman selama di dalam karena saking berdesak-desakan. Walaupun itu sudah diatur dengan sistem alur kunjungan, pemanduan di sini ya. Jadi memang harus diatur dengan diberlakukannya bukan pembatasan sih, lebih ke diarahkan bahwa hari ini sekian ribu, hari ini sekian ribu, seperti itu ya Kak Ida ya. Tapi masih ada aja pengunjung yang nekat untuk terus
memaksa. Iya, seperti itu. Seperti itu memang suka duka ya. Tapi selama ini bisa dihandle ya. Insya Allah. Karena memang ada tim juga gitu. Oke, nah berikutnya nih dari Inno_Bronto. Untuk reservasi kunjungan, apakah harus langsung bayar tiket atau bayar pas datang? Nih, ini nih selalu banyak yang ditanyain nih, gimana? Makasih atas pertanyaannya. Untuk pembayaran tiket bukan biasanya, emang harus pas hari hanya, pas hari hanya kunjungan. Tidak boleh sebelum, karena itu menyangkut nomor seri Kak Arwan. Yang penjualan setiap hari ya? Penjualan setiap harinya. Jadi tiket yang keluar hari itu berarti jumlah pengunjung hari itu juga. Sama. Jadi memang kalau reservasi dilakukan jauh-jauh hari, tapi begitu datang baru bayar tiketnya. Di Museum Geologi dilakukan seperti itu, dan itu juga menurut saya sih memudahkan pengunjung. Jadi ketika mungkin mereka cancel ada hal-hal yang tidak diinginkan dan mereka belum bayar, itu tidak jadi masalah ya. Kita belum mengeluarkan tiket, mereka belum mengeluarkan uang, jadi kalaupun cancel tidak jadi masalah. Jadi kalau menurut saya itu win-win solution sih, bagus sih kalau menurut saya. Seperti itu ya sahabat. Terus berikutnya dari Naseb.Nugraha. Sebelum masa pandemi, rata-rata per hari berapa banyak kunjungan ke MG? Wah, ini kita harus sebutin nih. Kalau sebelum pandemi itu perharinya ya, perharinya rata-rata itu 2.000 orang. 2.000 per hari? Betul. 2.000 sampai 2.500 per harinya. Ya segituan. Terus kalau misalkan memang dominasinya kalau di weekend itu di weekday itu pelajar ya. Pelajar kebanyakannya. Kalau di weekend memang umum. Umum. Itu banyak banget loh sahabat museum muda-mudi gitu. Muda-mudi yang main ke Museum Geologi itu setiap hari Sabtu dan Minggu itu banyak banget. Karena kita kan Sabtu Minggu buka sahabat museum, tapi hari Jumat kita tutup ya. Seperti itu. Nah itu banyak banget yang main dan mereka kayaknya menikmati gitu ya berkunjung di Museum Geologi. Karena tempatnya nyaman kan? Nyaman mungkin ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, jumlah pengunjung terbanyak tahun berapa nih dari sistem penggunaan tiket? Ini ada pertanyaan. Tahun 2016. 2016 ya, 2016. Itu jumlah pengunjungnya kurang lebihnya 68.552 orang. Selama setahun itu? Selama setahun, 2016. 2016. Oke, berarti yang mengelola laporan tiketing itu juga dari tim tiketing dan reservasi ya? Reservasi, iya. Oke, jadi memang datanya valid sahabat Museum Geologi ada di tim reservasi dan tiketing seperti itu. Dan jumlah tertinggi itu kebanyakan dari TK, SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Ya. Nah berikutnya kalau misalnya ada yang bertanya yang terendah itu di tahun berapa yang terendah? Yang terendah. Oh, kayaknya sekarang ya. Iya, karena selama kan pandemi ini. Selama pandemi karena ini terendah. Hanya virtual aja. Virtual itu tapi banyak juga, ada sekitar berapa? Untuk virtual kurang lebihnya satu harinya kan kita minimal 50 orang ya, Pak Erwan. Jadi dalam sebulan bisa 200 orang. 200 orang dalam sebulan. Ya. Tapi kayaknya lebih deh. Kurang lebihnya segitu. Kayaknya iya. Oke, berikutnya ini dari di sistem aplikasi itu, baik di reservasi itu ada menu apa aja yang harus diisi ketika pengunjung mendaftarkan atau melakukan reservasi? Yang pertama ada nama sekolah. Nama sekolah atau instansinya. Ada alamatnya juga, harus lengkap juga. Kak Arwan alamatnya harus ada kelurahan, kecamatan, biar karena untuk database kita ya. Terus ada jumlah nanti yang akan berkunjung berapa orang. Ada nama rumah udah ya, ada kontak person, itu harus dicantumkan dan nama kontak person tersebut jika ada ya, tapi harus ada. Karena nanti ketika mungkin ketika mereka reservasi di jadwalnya dan ternyata belum datang, nanti kita bisa ngontak. Kenapa nih nggak datang? Apa ada di cancel atau ada alasan lain kan? Hanya untuk itu sih keperluannya ya, Kak Ida ya. Baik, kemudian Kak Ida ini ada juga nih keluh apa namanya nih? Apakah ada keluhan dari pengunjung setelah diberlakukannya tiket walaupun dengan harga yang sangat terjangkau seperti itu? Ada keluhan nggak sih? Masih nggak? Ada Kak Erwan. Masih ada ya? Masih ada. Kadang dengan harga yang bukan merendahkan uang Rp2.000 ya. Tapi kadang ada juga yang minta diskon. Wow, amazing. Ya, seperti itu. Jadi walaupun sudah harga seminim itu, seterjangkau itu, tetap masih ada aja sebagian pengunjung yang meminta diskon gitu ya. Oke. Terutama untuk yang asing mungkin ya. Karena harganya mungkin terlalu jauh dari umum sama yang orang asing. Karena asing 10.000 ya.
Padahal biasanya sih setahu saya nih informasi kalau baca-baca katanya kalau di luar negeri itu museum itu sangat begitu dihargai dengan harga tiket yang sekian mereka tetap bayar gitu. Tapi di kita memang masih ada aja yang asing yang menawar. Tapi sepengalaman saya juga nih banyak asing yang ketika masuk memang dia kenapa tiketnya segini begini. Begitu keluar ini tiket segini terlalu murah. Ketika ngelihat fasilitas yang ada di kita. Banyak yang kayak gitu ya Kak Ida ya? Banyak juga Kak Irwan. Jadi mungkin karena mereka belum tahu dalamnya. Jadi ngerasa mahal nih gitu. Tapi setelah tahu dalamnya ternyata wah ini worth it gitu. Bahkan ada yang bilang ini kemurahan gitu. Tapi ada nggak yang bilang pengunjung, kenapa nih harganya segini murah banget? Ada nggak? Ada. Itu kebanyakan dari keluarga. Dari umum ya. Karena dengan fasilitas seperti ini, dengan ilmu yang didapat, itu untuk 2.000 dan 3.000 terlalu murah buat mereka. Ada ya. Karena mereka mungkin menghargai apa yang telah kita pelajari selama ini sebelum masuk ke Museum Geologi ya. Betul. Seperti itu. Oh gitu. Nah sahabat museum saya juga membantu menginformasikan ya, karena kan di reservasi itu tidak disampaikan mengenai pemanduan. Jadi sebenarnya ketika pengunjung melakukan reservasi ini khususnya untuk pelajar, kita akan memberikan pemanduan ya secara umum gitu. Tapi untuk pengunjung keluarga, kalau misalnya yang dipandu biasanya harus mengajukan dulu ke bagian reservasi mau dipandu dan enggak, karena kita juga bergantung dengan keterbatasan pemandu ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih, apakah pernah terjadi kesalahpahaman data setelah pengunjung melakukan reservasi? Misalkan dia udah reservasi berapa hari ini, 2 minggu nih, begitu datang ternyata nggak ada nih datanya, pernah nggak? Ada. Oh ada juga? Ya. Mohon maaf juga nih, masalahnya apakah di sistem atau di kitanya yang human error gitu. Jadi pernah terjadi seperti itu. Tapi pernah ya. Tapi kita bisa mengatasinya dengan kalau emang museumnya masih kosong, kita boleh masuk ke Irwan. Dan kita juga ada beberapa data mungkin untuk backup ya. Maksudnya di ada data manual, data ada. Aplikasi. Jadi kita menggunakan sistem aplikasi dan manual juga. Takutnya nanti ada error-error miss seperti itu. Ya, seperti itu Pak Irwan. Jadi kalau ketika di beberapa data itu ternyata tidak ada, berarti memang mereka tidak reservasi ya. Seperti itu. Nah, reservasi kan bisa dilakukan sekarang dengan telepon juga masih dengan email, sekarang ditambahnya dengan email ya. Terus dengan media sosial lewat IG juga. Bisa kirim pesan ke admin, nanti admin menyampaikan ke bagian reservasi seperti itu. Untuk kunjungan virtual juga sama sahabat Museum Geologi, mungkin ada teman sekolah dari teman-teman sahabat yang bergabung hari ini, atau mungkin ada yang Bapak Ibu guru di sini? Mau berkunjung virtual ke Museum Geologi sekarang itu bisa banget. Silakan mengajukan reservasi kunjungannya boleh ke admin Geomuse atau nanti menghubungi tim reservasi. Nomornya bisa dilihat di Instagram Museum Geologi, itu ada. Nanti kita juga akan share ya nomor reservasi untuk kunjungan virtual. Berikutnya dari Anata Kosara, Akang Teteh, dana yang terkumpul dari tiketing MG itu masuknya ke mana ya? Iya. Untuk Mbak Anita ya, penjualan tiket itu masuknya ke PNBP. Oh jadi PNBP. Iya, jadi bukan masuk ke museum langsung, tapi kita langsung store ke negara. Ke negara. Jadi tidak digunakan lagi untuk museum ya, melainkan distorkan ke negara. Belum belum seperti itu ya. Belum seperti itu. Iya. Oke. Kita berharap seperti itu sih untuk pemeliharaan museum. Membantu juga, ya, membantu juga, ya. Betul. PNBP itu adalah penerimaan negara. Bukan pajak seperti itu. Jadi kita kembalikan ke negara si rupiah-rupiah yang berasal dari pengunjung itu, dari masyarakat. Kita kembalikan ke negara. Baik, berikutnya jam buka museum nih sebelum pandemi. Sebelum pandemi, jadwal buka museum adalah Kak Irwan dari Senin sampai Kamis, jam 8 sampai jam 4. Sabtu Minggu jam 8 sampai jam 2. Kita tutup setiap hari Jumat dan libur nasional. Seperti itu Kak Irwan. Jadi kita memang liburnya cuma hari Jumat aja. Dan libur nasional. Gitu, kalau selain libur nasional kita tetap buka karena kan memang kita bagian pelayanan ya. Jadi harus selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat nih sahabat museum semuanya, tapi kita juga senang-senang aja sih. Bahkan sekarang kangen ya. Kangen kangen kerja lagi. Kangen ada juga pengunjung yang suka bentak-bentak atau ada kan? Iya. Banyak banget. Jadi kalau misalkan mereka nggak mau ngantri nih karena banyak nih terus marah-marah gitu, ada ya? Ada. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita memang layanan. Jadi banyak banget sahabat museum, jangan salah. Jadi ketika mereka antri panjang karena memang yang beli tiket banyak, mereka marah-marah itu sering banget. Padahal ya begitulah namanya juga masyarakat, nggak apa-apa.
Dari Rotiko.Bandung, Kak, kalau yang reservasi itu syaratnya gimana? Kalau saya langsung ke sana bisa nggak? Nah, ini benar syarat reservasi sampai ini. Ya. Syarat untuk reservasi sebelum pandemi ya. Betul, sebelum pandemi. Setiap pengunjung rombongan itu harus reservasi dulu paling lambat 2 hari, 2 minggu sebelum, maaf ya, 2 minggu sebelum hari H. Betul. Dan reservasinya bisa lewat fax, email, dan nomor telepon. Betul. Bisa juga lewat tadi medsos Museum Geologi ya, atau lewat WhatsApp juga boleh. Betul. Nah, untuk fax emailnya nanti akan kita share di Iya, IG nanti Geomusea ya, kita share. Terus minimal reservasi itu berapa orang? Maksimal Kalau berapa? untuk rombongan ya, Ini sebelum pandemi ceritanya. sebelum pandemi itu sebenarnya tidak ada. Kalau rombongan itu kan 25 Ke atas. orang. Ke atas. Berarti kalau di bawah itu kita anggapnya pengunjung perorangan. Jadi bisa langsung datang. Jadi yang melakukan reservasi itu adalah pengunjung yang rombongan. Rombongan itu 25 orang ke atas. Ya. Nah, kalau di bawah itu bisa datang langsung karena kita melayani sebagai tamu perorangan. Ya. Seperti itu ya. Tadi Kak Arwan kan bisa datang langsung atau enggaknya. Bisa datang langsung, tapi kan sebelum hari hanya Kak Arwan. Jadi kalau bisa jangan datang langsung pas hari hanya. Takutnya kita lagi penuh dan rombongan tersebut tidak bisa masuk ke Museum Geologi. Oh iya. Jadi untuk reservasi itu bisa datang langsung untuk reservasi, tapi jauh-jauh hari sebelum waktu kunjungan. Tapi kalau untuk berkunjung secara langsung hari H, kalau perorangan boleh. Boleh. Datang langsung. Oke. Ini ada lagi dari Sarah_P. Minimal berapa lama Kak untuk reservasi? Minimal Tadi sudah disebutin sebenarnya ya. 2 minggu sebelum hari H. 2 minggu sebelum kedatangan. Itu harus sudah reservasi. Karena perlu disampaikan juga nih ke sahabat museum, kalau 1 minggu itu tuh mepet banget rata-rata, waktu yang diinginkan itu sudah penuh terisi ya, biasanya kan seperti udah itu. penuh, nanti nggak bisa pindah tanggal Hari juga. atau pindah hari. Gitu, kalau masih 2 minggu kayaknya masih bisa kemungkinan. Oke, dari Nasep.Nugraha lagi nih. Apakah di MG, di Museum Geologi juga menjual merchandise untuk pengunjung seperti stiker, boneka, cecep dan sebagainya? Kalau merchandise-nya ada ya Pak Arwan? Ada, karena kita ada souvenir shop. Geomuseum Store. Ya, tapi untuk boneka tadi apa? Cecep, Boneka cecep itu tidak belum diperjualbelikan. Nggak tahu sih ke depannya ya. Insya Allah ke depannya mungkin bisa aja. ya. Jadi kalau sahabat mau dapat boneka cecep ini nih, gampang sebenarnya, itu gratis. Ya. Hanya ikutin acara-acara yang ada di Museum Geologi. Semua acara kita ada virtual tour, ada collection talk, ada sosialisasi museum bidang geologian, ada live IG ini. Nanti ikut aktif bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Yang beruntung akan dapat ini. Jadi gratis kan? Iya, betul. Jadi sebenarnya itu ikutin acara kita. Kalau diperjualbelikan boneka cecep sampai saat ini belum ya Kak Ida? Belum Kak Ida. Oke. Baik, dari Anggun_Nurfitriani21. Apakah saat ini bisa berkunjung ke museum? Pandemi ini belum bisa. Belum bisa ya, mohon maaf. Hanya melayani Virtual. kunjungan secara virtual saja. Betul, seperti itu ya. Mohon maaf ya, karena memang belum diperbolehkan ya untuk buka seperti itu. Dari Cuneng.Uhuy, ketentuan VT seperti apa? Oh, ini harus disampaikan ini. Boleh. Ketentuan virtual tour tetap VT harus itu virtual tour. Virtual tour. Harus tetap reservasi. Bisa melalui WhatsApp nanti yang ada di medsos ya. Nanti kita share. Ya. Itu syaratnya minimal 50 orang. Betul. Dan harus mengirimkan surat melalui email Kak Arwan. Betul. Nanti emailnya bisa di-share juga ya Kak Arwan ya. Betul, nanti akan kita share. Dan setelah itu biasanya kita akan tindak lanjut dengan tim ya. Ada koordinasi dulu via via aplikasi Zoom atau Google Zoom gitu untuk mengkoordinasikan bagaimana setelah reservasi dilaksanakan oleh pengunjung. Iya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi ini dari belum ada ya. Kita coba cek pertanyaan dari ini ada juga nih. Dari siapa nih? Nisar ya Kautami yang bisa reservasi untuk kunjungan virtual. Itu apakah harus rombongan sekolah, Kak? Apa bisa untuk keluarga atau komunitas? Bisa untuk siapa saja. Yang penting harus tadi persyaratan virtual itu 50 orang ke atas. Betul. Seperti itu. Jadi boleh komunitas, boleh sekolah. Mungkin warga satu RW, satu desa mau kunjungan virtual ke Museum Geologi. Boleh banget, yang penting ingat harus punya aplikasi Zoom pastinya di setiap setiap orang yang berkunjungnya kan, karena kita memang melayani melalui virtual Zoom. Dan kita juga mencoba mengemas
kunjungan virtual yang berbeda dari museum-museum lagi, bisa dicek kalau misalkan penasaran ya harus berkunjung ya. Iya. Seperti itu. Nah, berikutnya dari Apple Record underscore ID. Pengalaman paling berkesan selama kerja di Museum Geologi di tim reservasi dan tiketing apa? Apa tuh? Ayo. Tim reservasi sama tiket yang pertama banyak bertemu dengan orang banyak. Iya. Dengan berbagai keunikannya masing-masing ya Kak Erwan. Betul. Dan banyak teman juga Kak Erwan. Banyak teman. Iya, itu. Karena kan memang sih, jadi kita memahami karakter ya. Maksudnya banyak karakter, apalagi untuk anak sekolah, guru-gurunya seperti apa, tour leader seperti apa ya, macam-macam. Tamu-tamu khusus seperti apa gitu ya. Memang keseruan tersendiri ketika kita melayani tamu di museum ya. Ada keseruan tersendiri. Dari siapa lagi ini? Pertanyaan berikutnya dari Eka Sinbi. Pernah nggak ada yang minta diskon? Oh, kayaknya ini baru udah dijawab ya untuk Eka Cindy. Kadang yang minta diskon itu rombongan Kak Arwan. Betul. Kalau perorangan jarang sih, kecuali yang tadi asing. Asing ya? Ya. Jarang. Justru kebanyakan kalau yang perorangan itu menyayangkan kenapa harganya murah ya. Seperti itu. Maksudnya itu sangat terjangkau gitu. Kalau rombongan mungkin aja kan biasa sekolah. Mungkin kalau ke tempat-tempat lain mungkin harganya berapa kan? Iya. Berapa puluh ribu, kalau di kita belum tahu sekian, cuma 2.000 gitu. Tapi ada aja. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya nih, apa dampak dari diterapkannya sistem reservasi? Dampaknya memudahkan rombongan dan menentukan jadwal kunjungan. Dan tentunya? Jadi, iya. Kita tidak usah, kalau manual kan harus buka buku seperti itu Kak Arwan. Tapi kalau sistem aplikasi, kita cukup mengetik nama rombongannya, itu langsung muncul dengan sendirinya. Pokoknya sangat memudahkan sekali untuk petugas ya, dan juga untuk pengunjungnya mudah karena bisa tahu hari ini penuh dan bisa datang hari kapan gitu. Jadi ada yang kadang-kadang nggak reservasi datang terus kita penuh dan mereka pulang lagi kalau kita benar-benar penuh, kan itu kasihan ya. Di satu sisi kita pingin mereka masuk semuanya, tapi di sisi lain juga yang di sini masih ngantri nih, masih banyak gitu. Jadi sangat memudahkan sekali untuk sistem reservasi itu. Sangat memudahkan sekali. Membantu sekali Kak. Betul, dan kita bisa menentukan juga di setiap harinya berapa nih yang udah masuk gitu. Iya. Oke, dari Afifa _Himma, apakah ada dari luar negeri yang berkunjung ke MG? Ini sih banyak ya? Banyak banget. Banyak. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi banyak. Mungkin ada dari negara tetangga kita, ada dari Malaysia, ada Singapura, Brunei, ada dari India juga. Banyak sih sebenarnya, dari Amerika banyak. Maksudnya dari Amerika, Eropa ada. Eropa lagi. Eropa. Dari Eropa banyak, dari Amerika juga banyak. Iya. Pokoknya kalau tidak salah sekitar mungkin ada sebulan tuh untuk asing 200 seribuan enggak ya, sebulan ya. Sebulannya ada 200 sampai 300-an ya ada. Oke. Dari Asri 480, Kak, apakah saat membeli tiket dijelaskan fasilitas yang ada? Untuk kita menerangkan fasilitas untuk perorangan ya. Untuk perorangan tidak semua kita jelaskan fasilitas yang ada di museum. Tapi kalau untuk rombongan, kita selalu menjelaskan fasilitas apa saja yang ada di Museum Geologi. Tapi kalau untuk perorangan nih, kalau mereka bertanya, kita pasti menginformasikannya. Oh iya. Dan juga memang kalau untuk pertanyaan seperti itu memang bisa juga ditanyakan ke bagian informasi di depan ya. Pas pintu masuk ada bagian informasi, nah bisa ditanyakan ke situ memang sebenarnya sih seperti itu. Tapi memang tim reservasi juga suka membantu untuk menjelaskan hal itu khususnya kepada rombongan. Oke, dari Nana.Asriratna. Paling senang bertemu dengan orang seperti apa saat melayani pengunjung? Artis-artis atau orang-orang penting mungkin? Kalau saya pribadi, semua orang yang berkunjung senang ya? Ya, berusaha untuk senang. Mau yang marah-marah juga senang ya? Karena ya yang tadi pengunjung museum itu dengan berbagai keunikannya. Betul. Kita harus terima. Harus tetap ya, harus tetap menyiapkan stok senyum berjuta-juta ya. Seperti itu Kak. Jadi walaupun apapun keadaannya, mungkin sebenarnya kalau melayani itu nggak hanya bagian reservasi dan tiket, mungkin teman-teman pemandu di museum juga akan sama, teman-teman security, teman-teman kebersihan harus harus punya stok senyum yang banyak gitu ya ketika melayani. Karena ribuan, walaupun kita ada lelah-lelahnya, tapi tetap harus berusaha untuk
menampilkan yang terbaik pelayanan ke masyarakat ya seperti itu. Tapi Kak Erwan lebih senang lagi kalau ada artis idola kita yang datang ke museum. Oh, jadi katanya gitu. Iya. Jadi suka gitu. Iya, kadang minta foto juga seperti itu. Jadi ternyata kalau teman reservasi kayaknya senang kalau ada artis yang berkunjung ya. Iya, ketemu idola kita. Selama ini Kak Ida pernah bertemu dengan siapa? Mungkin pernah ingat nggak? Siapa ya? Apalagi ya? Terlalu banyak artis yang datang ke museum sombong geologi. ya. Terlalu banyak artis yang datang ya. Iya. Oh, katanya ada Mas Ariel katanya. Ariel Noah kayaknya ditunggu kedatangannya di museum geologi. Aduh, ini mudah-mudahan nonton ini Bang Boril ini ya. Iya. Siapa tahu mau nanti berkunjung ke museum Ya, geologi. Tapi siapa memang tahu dia lagi nonton juga. iya, siapa tahu nonton nanti berkunjung. Iya. Tapi memang sahabat, memang kita selama ini banyak dikunjungi oleh artis-artis Artis, nasional maupun artis ibu kota maupun artis kota. daerah. Iya. Banyak banget yang berkunjung ke Museum Geologi memang. Iya. Oke, berikutnya nih dari Anita lagi. MG kan luas ya. Bagian reservasi dan tiket itu sebelah mana ya? Oh ya, mungkin Iya. ini ada yang belum tahu mungkin. Iya. Jadi bagian reservasi tiket itu ada di luar area museumnya. Tapi masih satu halaman, cuman di pinggirnya, di pinggir museum geologinya. Oh, jadi mungkin kalau sebelah dekat pas gerbang sebelah kanan pasti ya. Bagian reservasi tiket dulu. Ada ketahuan. Iya, nanti ada petunjuknya. Memang banyak banget pengunjung yang tiba-tiba datang langsung aja masuk. Mereka nggak tahu di mana nih tempat tiket. Iya. Nah, tempat tiket itu ada di bagian gerbang sebelah kanan itu langsung ada tulisan reservasi dan tiket gitu. Pas awal banget di situ ya, di samping sebelah kanan gedung lah. Iya, iya. Tapi masih satu gedung. Dari Afifa_Himma, suka duka dalam apa nih? Dalam kakak Apa nih di bidang reservasi? bekerja mungkin tiketing mungkin. Oh iya, bekerja mungkin ya. Suka duka kakak dalam bekerja di Indo. Sukanya mungkin lebih banyak sukanya karena tadi yang sudah dibilang ya, banyak ketemu orang. Betul. Dengan berbagai keunikan yang tadi, terus kita ketemu sama teman-teman juga setiap hari. Ngobrol sana ngobrol sini, jadi kita fresh gitu. Iya. Itu me time gitu ya. Walaupun bekerja tapi me time gitu. Memang harus Tapi, asik sih. Iya, untuk dukanya Paling yang marah-marah tadi ya. Iya, marah. Banyak yang komplain ya, banyak yang komplain. Tapi itu kita anggap satu masukan Betul. yang baik buat kita juga. Seperti itu. Ya, kadang-kadang kan memang pengunjung tidak semuanya tahu ya. Mungkin ada yang benar-benar baru pertama kali berkunjung. Jadi sebagai informasi yang sebenarnya sudah umum, mereka tidak tahu dan itu ditanyakan lagi. Dan kalaupun kita sudah jelaskan, mereka tetap protes, itu ada aja. Cuman memang ya dibikin ceria. Kan enjoy aja. Karena ada juga kita sudah bete nih, ada yang apa gitu. Tiba-tiba ada begitu datang pengunjung berikutnya yang agak menyenangkan gitu ya, dari tingkah lakunya langsung moodnya Kita datang. ceria lagi. Gitu. Emang enaknya di bagian pelayanan itu seperti itu, ketemu dengan banyak orang ya. Jadi kerja itu enggak apa namanya? Tidak monoton. Nggak monoton, Ya. kesan seperti itu. Jadi melihat orang baru, karakter baru, jadi seperti itu. Dari Catur _ Cahyaningsih, apakah di Museum Geologi yang pemandunya berlatar belakang geologi gitu? Kalau Sebenarnya enggak semua pemandu berlatar belakang geologi. Kebanyakan itu pemandu berlatar belakang bahasa, Terus pariwisata ya. pariwisata, dan mungkin ada beberapa yang geologi ya, Kak Erwan, yang seperti pemandu khusus. Oh iya. Itu ada yang geologinya. Jadi kalau untuk pemandu museum secara umum memang kebanyakannya dari berbagai jurusan ya, tapi mereka juga diajarkan ilmu tentang kegeologian. Iya, seperti itu. Jadi kita ada training dulu ya Kak Ida ya. Jadi jangan khawatir untuk pengunjung yang ingin berkunjung ke Museum Geologi. Pemandu kita sudah menguasai ya, hampir menguasai ilmu kegeologiannya. Untuk bisa diinformasikan ke sahabat ya. Seperti kalau misalnya yang detail banget, nanti baru kita akan meminta bantuan pemandu khusus dari ahli geologi. Seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk informasi umum ke anak-anak sekolah itu insya Allah pemandu museum geologi sudah menguasai karena sudah dibekali juga pastinya. Iya. Dari Nisari Kautam. Aduh, itu siapa ya? Mungkin orang Thailand. Swadekap. Wah, Kak Ida ngefans ya sama Kak Boril. Oh, ini jadi kayak gitu. Ya, Boril ngefans ya. Tapi ada yang lebih ngefans lagi
sama Boril daripada Kak Ida. Masih dari itu tim bagian tiketing. Oh, tadi masih satu tim ya? Ya, masih satu tim. Jadi Pak, kalau dengar di YouTube aja langsung wah. Iya. Jadi ada yang lebih ngefans lagi ke Boril daripada Kak Ida. Ngefansnya lebih ya? Iya, namanya siapa dong? Nggak usah disebutin Nggak lah. usah ya. Pokoknya bagian tiketing. Ya. Baiklah, berikutnya dari Afifah_Hima lagi. Bagian reservasi dan tiket, apakah mengurus yang lain selain tiket di MG? Ya, bagaimana nih? Bagian tiketing sama reservasi adalah selain bekerja, selain itu ya, seksi konsumsi kayak Jadi kalau ada acara-acara ya? Iya, karena kita senang memberikan sesuatu kepada teman-teman. Memberikan sesuatu. Melayani teman-teman juga. Selain pengunjung, kita melayani teman-teman juga. Seperti itu. Jadi memang sahabat museum perlu diketahui kalau Museum Geologi ada acara itu, memang kita selalu berbagi tugas ya. Berbagi tugas, jadi selalu kita tugas yang melaksanakan gitu. Itu sebagai apa ya? Sebagai salah satu motivasi juga buat kita sih. Jadi biar nggak itu aja. Iya. Semua terlibat dan memang teman-teman reservasi dan tiketing itu selalu memegang urusan perkonsumsian kalau ada kegiatan-kegiatan. Tapi memang sudah terlatih sih di bidang itu ya. Semoga karuan ya. Ya, baiklah. Dari Catur Cahyaningsih, apakah souvenir Geomuze ada dijual melalui online? Sebab temanku yang di Brunei, jauh nih. Ingin membeli souvenir Geomuze. Kalau melalui online mungkin belum ya, belum. Tapi kalau misalkan sudah tahu nih apa aja yang ada di souvenir shop itu, bisa dibantu sama bagian reservasi tiket. Ya, bisa pesan melalui WhatsApp nanti yang ada di medsos. Betul. Museum. Nih sahabat museum, kalau misalkan mau dapat souvenir yang ada di sini, ikut aja acara Museum Geologi. Ya. Kapan? Kita akan share di media sosial Museum Geologi. Berarti otomatis harus follow dulu media sosial Museum Geologi ya, untuk dapat secara gratis. Tapi kalau misalkan mau tetap beli ini apa aja souvenir yang di Geo Museum Store, boleh nanti menghubungi bagian reservasi dan tiket. Nanti selama pandemi ini biasanya kita membantu ya untuk teman-teman yang ingin membeli souvenir museum nih. Misalkan kita kirimkan gambar-gambar di sumber ada apa aja, nanti boleh dipilih dan nanti boleh dibantu transaksi dengan teman-teman dari Geo Museum Store ya, seperti itu. Oke, dari Asri 480, Museum Geologi luas, biasanya satu rombongan ada berapa pemandu? Ya, Museum Geologi itu ada 4 ruang peragaan ya, Kak Arwan. Betul. Nah, setiap satu rombongan kan masuk tuh ke satu ruangan itu dipandu oleh 1 orang pemandu. Nanti ketika pindah ruangan, rombongan tersebut dipandu lagi sama 1 orang pemandu Kak Arwan, tapi dengan orang yang berbeda. Betul. Jadi setiap ruangan sudah standby 2 pemandu 2 orang pemandu setiap ruangan. Nanti akan bergantian. Ya, seperti itu. Karena memang kalau kita melayani satu pengunjung langsung dari awal sampai selesai itu kita keteteran karena saking memang banyaknya pengunjung ya. Biasanya kita melakukan sistem seperti itu nih sahabat kalau dalam pemanduan. Jadi di setiap ruang peraga itu akan ada standby 2 orang pemandu yang nanti akan melayani setiap pengunjung atau rombongan yang masuk ke ruangan itu. Seperti itu. Kecuali pengunjung khusus ya, yang mereka mau dipandu secara khusus, itu kita berikan 1 pemandu yang menemani dari awal sampai akhir. Seperti itu pun kalau kita memang pengunjungnya lagi tidak begitu penuh. Ya. Gitu. Jadi fleksibel ya. Seperti itu. Nah, sahabat Museum Geologi, saya ingin ngingetin lagi nih ke seluruh sahabat untuk selalu mengikuti media sosial Museum Geologi. Kenapa? Karena kita akan men-share atau membagikan berbagai acara, info acara di museum melalui itu. Ya. Facebooknya jangan lupa ada sahabat Museum Geologi, lalu Instagramnya di @geomuze dan YouTube channelnya di Museum Geologi. Boleh dicek medsos kita, di like, di komen, di share, di subscribe ya. Sekali lagi semua info mengenai acara akan kita share di situ, dan acara-acara yang sudah kita laksanakan juga kita share di situ. Jadi bisa ditonton nih sama sahabat Museum Geologi bagaimana sih acara-acara Museum Geologi selama pandemi ini. Salah satunya acara ngobrol santai ini, terus ada virtual tour juga, ada collection talk, itu bisa disaksikan di situ di YouTube channel kita. Nggak lama lagi mungkin di akhir bulan ini kita akan ada acara lagi ya, insya Allah. Nanti ada acara apa, makanya ikuti media sosial Museum Geologi biar nanti sahabat museum bisa dilihat di situ lebih detail lagi.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Eko Danis. Siapa yang mendesain tiket tersebut? Ya. Oke, jawab. Yang mendesainnya adalah tim peragaan Museum Geologi. Betul. Dan mungkin manajemen yang lain juga ya, Kak Arwan ya. Betul. Nah, biasanya juga kita selain ada juga nih, karena kita kan selain bagian reservasi dan tiket ada masuk surat ke situ, ada juga masuk surat ke manajemen ya. Iya. Itu biasa kita suka dibantu sama teman-teman dari kepegawaian ya untuk menerima surat kunjungan, nanti diserahkan ke bagian reservasi. Ya, biasanya seperti itu juga ada. Iya, Kak Arwan. Karena mungkin ada juga yang pengunjung yang memang untuk berkunjung itu tahunya mengirimkan surat ke manajemen aja, maksudnya manajemen ke bagian kepegawaian ya. Ke TU lah sebutkan. Kita sebutkan TU aja, nanti dari TU disampaikan ke reservasi. Jadi kita berterima kasih juga nih kepada teman-teman dari TU ya. Atas kerjasamanya selalu memberikan informasi ke kita seperti itu. Bahkan ada juga yang masuk ke teman-teman di edukasi dan informasi ya. Iya. Sering Langsung sering. Pokoknya kita memang satu kesatuan deh kayak gitu dalam melayani pengunjung. Nah, berikutnya juga ini ada dari siapa? Ini ada pernyataan aja. Museum Geologi keren katanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau aku keren nggak ya? Nggak bercanda itu. Terus Keren, ini ada juga ada pertanyaan. Tiketnya emang keren banget, mau dibuang jadi sayang. Wak. Oh, nggak usah dibacain wak-wak-waknya. Tiketnya keren banget katanya. Kalau yang ini sih dulu bisa dijadiin buat mungkin kalau baca buku, novel atau baca Al-Qur'an jadi pembatas, tanda gitu kita sampai mana gitu. Kalau yang sekarang memang untuk sekali pakai aja sih, diiketin habis itu dilepas. Kalau ada pertanyaan lagi nih. Kalau semisalnya ada pengunjung yang ingin adakan acara di Museum Geologi, itu mesti melalui reservasi tiketing juga. Ya. Ini kalau kerjasama kayaknya. Kerjasama ya. Boleh ke tim reservasi tiket, tapi untuk acara-acara seperti itu kita ada tim khusus, Kak Arwan. Betul, nanti disambungin ya. Ya, nanti setelah dari tim reservasi, pasti kita sampaikan ke tim bagian acara itu ya. Bagian acara itu. Memang. Oke, seperti itu. Jadi memang boleh melalui teman-teman dari reservasi dan tiket, nanti akan disambungkan dengan bagian kerjasama Museum Geologi. Oke, berikutnya dari Catur lagi nih. Wah, terima kasih nih. Ini Mas Catur atau Mbak? Mbak. Oh, Mbak, mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau pandemi udah selesai, apakah GMUZ masih menyelenggarakan webinar dan IG Live? Aku yang dari Polo kecil kebantu banget dengan program ML ini. Wah, terima kasih ya, ternyata sangat membantu. Kayaknya kita akan selalu ya melaksanakan kegiatan-kegiatan secara virtual, dan untuk update infonya ya sekali lagi bisa dilihat di media sosial kita. Tapi jawabannya kita insya Allah akan selalu melaksanakan kegiatan ini. Jadi nantikan saja ya. Nantikan saja. Bagian lain dari pelayanan kita ke masyarakat selain nanti langsung, juga kita akan tetap melaksanakan kegiatan itu. Infonya acara apa aja dan kapan? Lihat aja di medsos ya, Mbak Catur ya. Terima kasih loh, mudah-mudahan senang sekali kita jadi membantu teman-teman yang jauh-jauh ya. Untuk update mengenai informasi. Seluruh Indonesia ya, Kak Arwan. Betul. Memang jangkauannya kan kalau media sosial kalau virtual itu lebih luas ya jangkauannya. Tak terhalang waktu dan tempat, tidak terbatas ya. Oke. Masih ada lagi nih. Apakah ada perancangan sistem MG berbasis web? Sebenarnya kita sudah ya. Tapi mungkin masih akan diperbaharui lagi. Iya. Karena kan memang untuk web itu harus banyak yang dievaluasi lagi. Kita sudah membuat, tapi ternyata dievaluasi karena mungkin kurang memuaskan. Jadi nanti kita akan mengupdate lagi yang terbaru seperti itu. Well, kayaknya udah waktunya. Kita juga tentunya akan ada perbaikan server juga. Jadi mohon doa juga dari sahabat semuanya, mudah-mudahan kita bisa memberikan layanan yang terbaik, baik langsung maupun secara virtual, entah itu dengan website atau dengan medsosnya yang diperbaharui lebih keren lagi dan sebagainya. Yang kita tetap minta dukungan dari sahabat museum semuanya untuk terus mengikuti acara-acara kita dan tentunya memberikan saran kritik kepada kita untuk perbaikan kita pastinya ya. Nah, Kak Ida, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara ini, nggak kerasa ya, 1 jam itu. Udah 1 jam. 60 menit ya. Kak Ida sudah iya aja. Iya, nggak kerasa maksudnya. Nggak kerasa ya Kak Ida ya. Senang udah selesai? Ya begitulah. Baik sahabat Museum Geologi, sebelum kita berakhir, ini kita akan bacakan dulu
Oke, sebentar. Kita akan minta dulu nih closing statement dari Kak Ida selaku perwakilan dari teman-teman bagian reservasi dan tiketing Ya. mengenai pekerjaannya di museum bagaimana? Silakan. Ya, untuk sahabat museum, saya bagian reservasi tiket. Mengucapkan terima kasih dulu ya, Kak Erwan. Dan jangan lupa, kalau mau berkunjung harus selalu melakukan reservasi dulu Betul. sebelum hari hanya. Dan pesan saya, tetap jaga prokes dan jaga kesehatan. Itu aja, Kak Erwan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ida. Pesannya memang harus tetap jaga prokes dan kesehatan, dan paling penting untuk reservasi. Selalu melakukan reservasi kunjungan ketika mau berkunjung ke Museum Geologi, baik nanti sesudah pandemi ya, berkunjung langsung ataupun secara virtual. Tadi ada yang bertanya juga nih bagaimana sistemnya. Boleh telepon, boleh datang langsung ke museum untuk reservasi ya. Boleh telepon, boleh datang langsung, boleh kirimkan pesan juga sekarang ke admin Geomuse, atau juga boleh mengirimkan email. Nanti nomor telepon yang bisa dihubunginya akan kita share, emailnya juga akan kita share di Instagram Museum Geologi, di medsos Museum Geologi. Seperti itu ya, sahabat semuanya. Kalau untuk saran dan kritik, kita menyediakan saran dan kritik, tapi selama ini hanya langsung sih. Kalau secara digital kita belum ada. Boleh dimasukkan ke Instagram Geomuse deh, ke admin untuk saran kritiknya. Baik, terima kasih Kak Ida sudah menjelaskan bagaimana sistem reservasi di Museum Geologi dan juga tiketingnya. Sebelum kita berakhir nih, kita akan umumkan dulu siapa pemenang door prize untuk kesempatan siang hari ini. Oke, yang pertama ini yang beruntung ada Asri 480. Yeay, selamat. Lalu ada juga Ino_Bronto, selamat. Ini banyak kerusuhan di sini ya. Ada juga Nasef.Nugraha. Lalu ada Anggun_Nurfitriani 21. Ada juga Apple Record_ID. Bagi nama-nama akun yang diumumkan tadi, silahkan langsung DM ke Museum Geologi, ke Instagram Museum Geologi. Kalau misalkan nggak DM 1x24 jam, nanti akan kita anggap hangus ya. Karena kan itu kita susah untuk mengirimnya kemana ini ya. Jadi kalau sudah DM ke kita, ngirim alamat lengkap, kita akan langsung mengirimkan hadiahnya ke sahabat semuanya. Ayo cepetan, yang tadi kita sebutkan namanya, saya sebutkan, langsung DM ke IG Museum Geologi. Dan nanti juga kita akan tampilkan di story Museum Geologi ya, IG Museum Geologi untuk nama-nama pemenang yang beruntung tadi. Oke, sahabat Museum Geologi. Sekali lagi mungkin Kak disebutin yang dapat door Oh prize. iya, boleh sekali lagi yang dapat door prize, takutnya nanti tadi lupa ya. Ada dari Asri 480, lalu Ino_Bronto, Nasef.Nugraha, Anggun_Nurfitriani 21, dan Apple Record_ID ya. Silakan DM ke Instagram Museum Geologi, ke Geomuse. Nanti akan dicatat nama, alamat, dan sebagainya sama admin kita. Kak Ida, terima kasih sekali lagi. Semua kita terus sehat-sehat. Jangan lupa untuk sahabat mengikuti bincang ringan kita kembali yang akan dilaksanakan Kamis depan dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik lagi. Apa ya akan kita obrolkan minggu depan ya, karena masih banyak banget nih dari setiap bagian-bagian di Museum Geologi ya. Seperti itu. Saksikan aja, ikutin aja caranya minggu depan di hari Kamis dari mulai pukul 10 sampai dengan 11. Oke, akhirnya saya Erwan dan Kak Ida pamit. Kak Ida. Sekali terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf kalau kita ada salah-salah. Sebelum kita tutup, kita sampaikan tagline Museum Geologi. Oke? Museum Geologi, Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.